Selamat datang di materi pembelajaran diagram aktivitas bagian ke-1. Diagram aktivitas merupakan subtopik dari analisa desain berorientasi objek. Memfokuskan pada pemodelan proses bisnis dari sistem atau prosedur pemrosesan sebuah sistem. Artefaknya berupa gambar-gambar visualisasi aliran kontrol dan data di antara berbagai langkah atau aksi yang diperlukan dalam mengimplementasikan aktivitas-aktivitas sebuah sistem. Merupakan visualisasi perilaku pengguna dalam bentuk aktivitas-aktivitas ketika berinteraksi dengan sistem. Merupakan visualisasi perilaku atau aktivitas sebagai gambaran operasional atau pelaksanaan satu atau beberapa use case. Diagram aktivitas pada level konseptual dapat memodelkan fungsi proses bisnis sistem atau organisasi atau perusahaan guna mencapai tujuan. Diagram aktivitas pada level detail atau operasional dapat menggambarkan perilaku operasi dalam bentuk instruksi individu. Diagram aktivitas ada yang tidak memuat node awal dan akhir, namun secara umum memiliki node awal dan akhir yang ditentukan dengan jelas. Konten sebuah aktivitas berupa grafik berarah dan digambarkan sebagai persegi panjang dengan sudut bulat sebagai representasi sebuah operasi yang memiliki parameter. Dengan node-node-nya merepresentasikan komponen aktivitas seperti aksi, penyimpanan data, elemen kontrol, dan aliran objek yang bisa jadi sebagai jalur eksekusi aktivitas tersebut. Parameter input diposisikan di batas sebelah kiri atau atas aktivitas, dan parameter output di batas sebelah kanan atau bawah aktivitas, sehingga aktivitas dapat dibaca dari kiri ke kanan dan atau dari atas ke bawah. Nilai yang ditransfer ke aktivitas melalui parameter input tersedia untuk aksi yang terhubung dengan ke parameter input dengan tepi yang diarahkan. Kata kunci precondition dan postcondition digunakan untuk mengidentifikasi kondisi sebelum atau sesudah. Gambar berikut, siswa yang ingin mengikuti ujian harus terdaftar atau terregistrasi, mengikuti ujian atau tulis ujian, dan hasilnya harus diperiksa, dikoreksi, atau dinilai. Terdapat dua kategori aksi standar, yaitu aksi berbasis kejadian, event-based actions, dan aksi panggilan operasi atau perilaku, call behavior actions. Berikut contohnya, aksi terima kejadian, suara alarm kebakaran, diikuti dengan aksi evakuasi ruang kuliah, dan aksi tulis ujian, aksi terima kejadian nilai belajar, diikuti dengan aksi periksa kertas ujian. Dan selanjutnya, aksi terima kejadian berkaitan dengan waktu, dengan simbol yang berbeda, akhir semester, diikuti dengan aksi isu sertifikat. Berikut contoh aksi panggilan perilaku atau operasi, dalam hal ini mengorganisasi ujian, dan dinotasikan dengan simbol garpu terbalik. Simbol garpu ini menunjukkan sebuah hierarki. Hal itu menunjukkan bahwa eksekusi aksi ini memulai kegiatan lain yang membagi sistem menjadi berbagai bagian. Gambar memperlihatkan contoh aksi panggilan perilaku, aksi isu sertifikat dalam aktivitas mengorganisasi ujian, mengacu pada aktivitas yang menspesifikasi isu sertifikat secara lebih detail.
Oleh karenanya, isu sertifikat dipandang sebagai sebuah unit atom, meskipun melibatkan proses dengan aksi berganda. Gambar menunjukkan detail aktivitas isu sertifikat yang disebut dengan parameter input nilai atau grade. Berikut tentang aliran kontrol. Dalam diagram aktivitas, struktur statis tidak menunjukkan dengan jelas bagaimana eksekusi bekerja. Untuk mengintegrasikan aspek perilaku dinamis ke dalam diagram, diperlukan semantik eksekusi, yang berarti perlu menentukan dengan tepat bagaimana sebuah diagram aktivitas dijalankan. Konsep token merupakan dasar bagi semantik eksekusi diagram aktivitas. Token adalah mekanisme koordinasi virtual yang menjelaskan eksekusi dengan tepat. Mereka adalah mekanisme yang memberikan aksi izin eksekusi. Jika aksi menerima token, aksi bersifat aktif dan dapat dieksekusi. Setelah aksi berakhir, ia meneruskan token ke node berikutnya melalui tepi dan memicu eksekusi aksi ini. Setelah aksi ini berakhir, ia meneruskan token ke tepi keluar atau mempertahankannya sampai kondisi tertentu dipenuhi. Lewatnya token dapat dicegah oleh penjaga yang mengevaluasi ke status false. Penjaga ditentukan dalam kurung siku. Pada gambar, ujian hanya diadakan jika siswa telah terdaftar, dalam hal ini sebagai penjaga. Gambar berikut merupakan contoh penggunaan weight atau bobot. Jika sinyal register diterima 30 kali, dalam hal ini sebagai penjaga, artinya setidaknya 30 siswa telah mendaftar dan dengan demikian 30 token ditawarkan ke aksi berikutnya. Maka aksi berikutnya ini dijalankan, mengkonsumsi 30 token dan kelompok baru dibuat. Jika ada dua aksi yang akan terhubung satu sama lain melalui tepi jauh terpisah dalam diagram, konektor digunakan untuk membuat diagram lebih jelas. Perhatikan gambar berikut, relasi antar dua aksi tanpa konektor, dan relasi dua aksi dengan konektor. Dan gambar berikut ini relasi antar tiga aksi dengan node awal dan akhir. Dan gambar berikut ini relasi antar aksi dengan node awal berganda dan node akhir. Penggunaan node keputusan dengan cabang alternatif dapat dimodelkan. Node keputusan bertindak sebagai titik pengalihan untuk token dan berhubungan dengan pernyataan if dalam bahasa pemrograman konvensional. Dalam gambar, eksekusi aksi registrasi akan diikuti oleh aksi pilih grup. Dalam hal ini, jika masih ada tempat tersedia. Jika hal tersebut tidak terjadi, aksi masuk pada daftar tunggu dieksekusi. Perilaku keputusan untuk sebuah node keputusan dapat ditentukan. Hal ini diperlukan guna mengevaluasi penjaga. Ini dimungkinkan untuk menghindari situasi di mana kalkulasi yang sama harus dilakukan beberapa kali untuk penjaga yang berbeda, sebagai hasil dari kalkulasi yang dapat diakses setiap penjaga. Perilaku keputusan dilekatkan pada node keputusan sebagai komentar dengan label decision input. Gambar menunjukkan contohnya. Segera setelah hasil ujian diketahui, keputusan diambil mengenai apakah akan menawarkan kepada siswa kesempatan untuk memeriksa naskah ujian mereka yang dikoreksi. Jika keputusannya adalah positif, siswa diperbolehkan untuk memeriksa naskah ujian mereka. Sertifikat mereka dikeluarkan setelahnya. Jika keputusan negatif, sertifikat segera dikeluarkan.